Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mulai dengan menceritakan dua pengalaman. Ada baku dapat dengan dua tokoh masyarakat Sulawesi Utara. Kemudian dalam percakapan itu terjadi seperti ini. Saya tidak akan sebut nama tokoh masyarakat itu, tapi ceritanya begini. Waktu baku dapat, tokoh ini bilang begini, Pak Pendeta, kita prihatin dengan keadaan anak-anak muda kita yang mungkin bisa terpengaruh dengan ajaran satanisme. Katanya, kunci apa? Dari mana Bapak dapat tuh kesimpulan itu? Dia bilang di YouTube, dia mengikuti seorang yang top di negara kita ini, cukup terkenal, nggak usah sebut nama juga, yang menjelaskan lewat video-video di YouTube tentang bahwa ia sudah bertobat dari satanisme, dari ajaran-ajaran setan. Tapi ketika itu dia juga menjelaskan apa isi dari ajaran satanisme ini. Dan kerisauan dari tokoh ini adalah dia menjelaskan begitu lengkap sehingga dia khawatir jangan-jangan justru apa yang dia jelaskan itu bikin anak-anak muda mengerti apa itu satanisme dan kurang bisa terpengaruh oleh satanisme itu. Pulang dari percakapan itu, kita langsung cari itu video-video itu dan kita mulai pelajari satu persatu, dan kita lihat ini sebenarnya hal-hal yang bisa dijawab oleh gereja. Gereja bisa menjawab itu, tapi tentu perlu persiapan. Persiapan yang bagaimana? Itu nanti orang coba lihat sebentar. Sekarang kita cerita pengalaman yang kedua. Bertemu lagi dengan satu tokoh dalam satu acara, cerita, dan tokoh ini bilang begini, pendeta so baca tuh Stephen Hawking buku baru? Oh belum. Oh kalau pendeta mau, kita kasih pinjam. Dan tokoh ini meminjamkan buku dari Stephen Hawking ini pada saya. Waktu menjemput buku ini, saya lihat-lihat dan saya kagum sekali bahwa tokoh masyarakat Sulawesi Utara yang satu ini bacaannya adalah buku sekaliber ini. Stephen Hawking kita kenal, dia adalah ahli astrofisika ya, yang di ilmu astronominya itu sangat tinggi. Bahkan dia dianggap sebagai pencipta dari apa yang disebut the theory of everything, teori dari segala sesuatu. Dan itu juga judul film yang menceritakan riwayat dari Stephen Hawking yang tahun kalau tidak salah 2014 itu beredar, menceritakan kehidupannya dan juga pemikirannya. Dan di rumah saya baca buku ini, judulnya menarik sekali, Brief Answers to the Big Questions. Dan saya baru sadar ketika membaca buku ini, kenapa tokoh ini menyuruh saya baca buku ini. Karena di satu bab dari buku ini, Stephen Hawking menjelaskan pendapatnya tentang Tuhan dan tentang agama. Dan judul bab itu adalah, Is there a God? Apakah ada yang namanya Allah itu? Dan kalau orang yang tidak menguasai teologi, katakanlah begitu, membaca argumentasi Stephen Hawking dalam buku ini, dia pasti akan terpengaruh. Karena begitu sederhananya, dan Stephen Hawking berhasil meyakinkan lewat bahasa yang sederhana itu, bagaimana agama sudah semakin direbut ruangnya oleh ilmu pengetahuan. Karena hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sudah bisa dijelaskan berdasarkan hukum-hukum alam yang berlaku, berdasarkan scientific reasoning, jadi berpikir secara saintifik, sudah terjelaskan banyak hal. Ada yang belum terjelaskan, dia bilang tidak lama lagi ilmu pengetahuan akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi domain dari agama, dari teologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan ini tokoh masyarakat yang membaca.
Tapi buku ini bisa diakses di internet, bisa diakses oleh siapa saja. Dan dia berbicara tentang satu yang gamblang. Kalau tadi satanisme, ini ateisme. Dua tantangan yang dikemukakan baik langsung maupun tidak langsung oleh dua tokoh masyarakat ini membuat mestinya kita pribadi bertanya-tanya. Sejauh mana ajaran-ajaran satanisme ini, sejauh mana ateisme yang disebutkan ini sudah ada dan beredar di tengah-tengah jemaat-jemaat kita. Generasi muda kita semakin terpelajar, semakin menguasai bahasa asing, dan dengan demikian mempunyai akses pada informasi-informasi yang selama ini mungkin jauh dari kita. Apalagi teknologi digital telah memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi itu bukan lagi di perpustakaan-perpustakaan yang harus dijangkau, tapi dia bahkan sudah bisa dijangkau di ruang-ruang privat kita, baik di kamar tidur, di ruang makan, di ruang keluarga. Nah, seberapa jauh orang boleh mau cek? Karena ada yang pernah bilang, Pak, kita di Manado ini banyak anak muda yang semakin terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang membawa mereka pada pendapat agnostisme dan ateisme. Kalau disebut agnostis, artinya orang yang dia tidak peduli Tuhan itu mau ada atau enggak. Dari sisi pengetahuannya, gnostiknya itu, dia tidak peduli ada Tuhan atau enggak. Itu agnostisme. Kalau ateisme, itu adalah dia tidak percaya sama sekali akan eksistensi dari yang namanya Tuhan, namanya Allah, atau makhluk ilahi apapun. Sementara satanisme yang orang dengar tadi, itu adalah faham yang melihat bahwa ada kekuatan lain yang juga bisa mengarahkan kehidupan manusia lewat simbol-simbol yang lahir dalam tradisi dan kebudayaan yang menggambarkan setan itu. Walaupun itu berbeda dari pandangan apa yang diyakini oleh agama, tapi itu berkembang begitu luas menjadi alternatif terhadap berpikir agama. Nah, sejauh mana pengaruh-pengaruh ini muncul dan ada hadir di tengah-tengah suasana kita, ini merupakan tantangan. Tapi tantangan-tantangan ini tidak baru. Karena hampir hari-hari orang berhadapan juga dengan tantangan-tantangan masuknya ajaran-ajaran yang bermacam-macam dan penafsiran yang bermacam-macam. Patorang PHP, patorang smartphone, lewat aplikasi WhatsApp atau media-media sosial lain. Kita ingat di kolom 4 yang lama, itu Ibu Penatua, Trace dan Ibu Syamas Meta waktu itu sangat tanggap. Waktu beredar WA tentang angka 666. Orang minta pendeta boleh orang mau bicarakan ini di kolom. Karena ini satu tantangan. Bagaimana suatu penafsiran itu? Karena nanti ini sekarang kita ada manusia yang diberi taruh chip di kepala, taruh chip di tangan, dan dengan begitu awal dari penggenapan dari tanda 666 itu. Bukan di sini tempatnya mungkin mau jelaskan itu, tapi begitu tanggapnya Ibu Penatua dan Ibu Syamas pada waktu itu, sehingga diadakan diskusi di kolom. Dan diskusi itu sangat hidup. Dan rupanya ini juga yang dibutuhkan di macam-macam tempat, di mana gereja berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gereja masuk di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi. Orang nggak tahu berapa banyak orang yang membaca buku seperti ini, atau membaca buku-buku seperti yang ada di Gramedia dalam bahasa Indonesia yang judulnya Sapiens. Sejarah singkat umat manusia, yang menceritakan bagaimana manusia itu ada sejak 13,6 miliar tahun yang lalu, bagaimana alam semesta ini terjadi, dan bagaimana manusia muncul sekitar 2, berapa juta tahun lalu. Dan dijelaskan dengan sangat sederhana, orang mudah mengerti,
Sementara gereja ada di mana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Yang orang khawatirkan adalah ada generasi atau ada orang-orang yang mempunyai akses terhadap informasi-informasi itu, malah coba diam diri. Mungkin coba berubah keyakinan, tapi muncul di gereja, tetap hadir di ibadah, tetap berinteraksi seperti biasa. Karena gereja menjadi lokasi sosial kebudayaan, tapi tidak lagi menjadi lokasi di mana persoalan-persoalan keagamaan, pertanyaan-pertanyaan teologis tentang Tuhan, tentang alam semesta, dan lain-lain itu dibicarakan satu dengan yang lain. Kalau situasi seperti ini terjadi, maka akan terjadi gereja yang hanya kelihatan bagus di luar, tapi di dalam sebenarnya sudah ada pergumulan soal ajaran, soal pemahaman, soal keyakinan, iman yang tidak kelihatan dari luar. Apalagi orang sedang berada di tengah-tengah gereja yang sangat sibuk dengan organisasi. Sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan organisatoris. Terlalu banyak yang ditonjolkan yang bersifat organisatoris. Dan kalau bukan yang organisatoris, aktivitas yang selebratif. Lalu di mana umat bisa bertanya? Di mana orang bisa mempertanyakan dan mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan tantangan-tantangan iman itu? Apa ada ruang bagi anak-anak muda, bagi remaja, pemuda, bahkan orang dewasa yang mungkin sedang bergumul ketika menemukan buku-buku seperti ini? Apalagi sekarang ini ateisme itu tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh ateisme ya di tahun 90-an itu tidak agresif. Kita pernah waktu masih sekolah di Belanda pulang dari atau mau pergi kampus pagi-pagi. Nah itu biasa di Belanda itu kalau di kereta api ada orang-orang yang habis baca koran, dorong setinggal dorong pe koran. Kita buka baca, kita buka artikel tentang ateisme. Yang sederhana sekali dia jelaskan. Orang ateis tidak membakar buku. Orang ateis tidak membakar gedung gereja. Orang ateis tidak peduli apakah Tuhan ada atau tidak, tidak percaya pada Tuhan, dan oleh karena itu semua manusia sama di mata orang ateis. Praktis sekali dia mengatakan, tapi dia tidak agresif. Kalau yang sekarang dengan tokoh-tokoh ateisme seperti Sam Harris, Richard Dawkins, itu memang betul-betul agresif. Dan mereka membuat buku untuk menyerang kekristenan langsung di hatinya, langsung di dalam keyakinan-keyakinan atau ajaran-ajaran intinya. Bahkan buku terakhir dari Richard Dawkins itu, dia tulis dalam kata pengantar, ini saya tujukan kepada anak-anak muda, generasi muda manusia, untuk mengerti bahwa mereka selama ini telah ditutupi oleh pikiran-pikiran keagamaan dan tidak lagi mampu berpikir terbuka dan kritis untuk menentukan pendapat mereka sendiri tentang kehidupan. Dan judul bukunya sangat menantang kalau orang muda baca. Outgrowing God. Melampaui Allah. Saudara-saudara, kenapa kita cerita semua ini? Karena inilah tantangan utama yang harus kita hadapi saat ini. Dan ini yang sedang dicontohkan oleh jemaat-jemaat mula-mula. Hanya tantangannya yang berbeda. Yang orang baca tadi dari kitab Kisah Para Rasul, itu menceritakan satu suasana di mana jemaat merasakan ada ancaman-ancaman dari luar. Tapi ancaman-ancaman itu adalah persekusi, penindasan, kekerasan terhadap jemaat. Yang nanti mulai di pasal 8 orang lihat dengan peristiwa Stefanus dan lain-lain. Tapi mulai dari Petrus dan Yohanes waktu orang berkhotbah, so ada perbedaan pendapat. Dan rupanya perbedaan pendapat itu bukan cuma sekedar dibiarkan berbeda pendapat. Orang ini sama-sama orang Yahudi dengan imam-imam kepala, orang-orang Saduki yang disebutkan dalam pasal 4 itu. Sama orang-orang Yahudi, tapi orang ada berbeda pendapat. Misalnya tentang kebangkitan, itu berbeda pendapat. Misalnya tentang Yesus adalah Mesias atau bukan, orang berbeda pendapat. Tapi ternyata perbedaan pendapat itu, waktu itu pun soalnya tidak dilihat sebagai kekayaan, tapi dilihat sebagai ancaman. Oleh karena itu orang mau coba perangi Petrus dan Yohanes. Dan kemana Petrus dan Yohanes kembali? Mereka kembali kepada komunitas. Komunitas yang berdoa
minta pertolongan Tuhan, kasih akan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang orang dengar tadi misalnya di ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Inti dari kehidupan bergereja adalah memberitakan firman Tuhan. Dan ini diulangi lagi oleh seorang tokoh reformasi, yaitu John Calvin atau Johannes Calvin. Ketika dia mengatakan, gereja adalah tempat di mana firman Allah diberitakan dan sakramen-sakramen dilayankan dengan benar. Itu pendapat Calvin. Gereja tidak lebih dari itu. Dan gereja harus terpusat pada hal itu saja. Memberitakan firman Tuhan dan melayankan sakramen-sakramen. Itu lain-lain sepele-sepele. Dan itu yang dikritik juga di dalam doa yang disebutkan di sini. Ketika dia mengatakan, oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi gereja tidak boleh mengurus hal-hal yang sepele, mempersoalkan, mempertentangkan perbedaan-perbedaan. Gereja harus mengurus supaya kebenaran itu terus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi tantangan ini menyatakan bahwa orang harus terbuka kepada dunia. Tidak boleh tertutup, menjadi introvert dan menjadi eksklusif. Dan untuk melakukan itu, caranya adalah keluar dari jebakan-jebakan organisasi. Mesti saya tinggal untuk hal-hal sepele melainkan organisasi. Dan pusatkan pada pemberitaan firman Tuhan, pengajaran. Dan kalau ingin tahu, tanya. Kalau ragu, bimbang, bicara, diskusikan. Saman komunikasi ini adalah saman yang diberikan Tuhan dengan kemampuan komunikasi yang hebat sekali. Supaya orang saling berdialog satu dengan yang lain. Saling berinteraksi. Bukan untuk mempertentangkan perbedaan-perbedaan, tapi melihat kenapa ada perbedaan-perbedaan itu. Tradisi-tradisi apa yang orang dapatkan. Dan dengan begitu, orang akan semakin menjadi gereja lagi. Terus terang, ini satu kritik juga terhadap orang gereja yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Bahkan sampai pendeta-pendeta mau dihierarkikan. Urusan-urusan pemilihan begitu dipolitisir. Hal-hal yang sepertinya sepele. Begitu diperbesar-besar. Yang mengakibatkan ada perpecahan-perpecahan. Friksi-friksi di dalam kebersamaan. Sementara orang tidak tahu di mana-mana. Anak-anak kita sedang sibuk dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Sedang sibuk dengan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang tua, tidak diketahui oleh gereja. Dan mencari jawaban-jawaban dari tempat-tempat lain. Tapi kita tidak mampu menawarkan jawaban-jawaban itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang membaca dari pengalaman jemaat mula-mula, maka ketika pemberitaan firman Tuhan itu menjadi penting, maka kehidupan jemaat juga menjadi penting. Dan hidup jemaat yang digambarkan di pasal 5, pasal 4 bagian terakhir tentang cara hidup jemaat itu apa? Intinya adalah supaya tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Itulah makna koinonia. Tidak ada yang berkekurangan, tapi berkekurangan bukan hanya dalam arti materi, tapi juga berkekurangan dalam arti spiritual dan pemahaman yang benar. Dan ketika gereja mampu memasuki semua itu lewat program kegiatan yang ada, dan mulai mengatakan, tunggu dulu, orang ini semua sama di mata Tuhan. Yang tidak perlu struktur-strukturkan, yang tidak perlu distrukturkan. Tidak perlu beda-bedakan, tidak perlu dipertentangkan. Maka semua itu akan membawa kita pada satu kehidupan yang sungguh-sungguh saling memberkati satu dengan yang lain. Amin.